damai di hati, kemuliaan bagi Allah. Hari ini saudara, saya ingin membawa kita untuk membahas satu topik yang benar-benar menggugah dan membangun iman kita, yakni doa yang berkuasa. Nah, karena itu sebelum kita masuk pada topik itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membahas topik tentang doa yang berkuasa. Tuhan tolong ya Allah, supaya ini menjadi berkat bagi hamba-Mu dan juga menjadi berkat bagi umat yang percaya kepadamu di bawah kolong langit ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembahasan ini saya angkat dari Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Secara keseluruhan dikatakan demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, saya ambil tekanan tentang tema itu, doa yang berkuasa, karena pada akhir kalimat dari apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 5 ayat 16, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, saya akan membawa saudara untuk melihat pengalaman hidup, tetapi juga kesaksian-kesaksian iman yang terjadi, baik secara pribadi maupun juga apa yang dikatakan oleh firman Allah di dalam Alkitab. Saya akan mulai saudara dari seorang raja yang sangat terkenal di Yehuda. Raja itu bernama Hizkia. Seorang raja yang benar-benar memulai dan membangun kerajaannya dengan menyingkirkan semua bukit-bukit pengorbanan yang masih tersisa di Yerusalem, dan benar-benar mengarahkan semua umat yang percaya, mengarahkan semua rakyatnya, mengarahkan semua para imamnya untuk memfokuskan perhatian dan berdoa hanya di dalam bait Allah di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, di dalam kepemimpinannya dia benar-benar melakukan firman Allah seturut dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya Daud. Memang setiap orang pasti punya kelemahan. Hizkia juga pasti punya kelemahan. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada akhir hayatnya dikatakan pada 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21, Hizkia mengalami sakit. Nah, saudara, ketika Hizkia mengalami sakit, Nabi Yesaya mengingatkan kepada dia bahwa dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan nenek moyangnya. Itu berarti dalam sakitnya itu dia akan mati. Dan karena itu dia menundukkan kepala. Ketika Yesaya sudah keluar dari tempat di mana dia tertidur, dia berdoa, "Ah Tuhan." Dia mengatakan kepada Tuhannya, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini sebuah pengakuan iman yang diakui Hizkia bahwa Tuhan telah memberkati, dan dengan demikian dia melakukan pekerjaan-pekerjaan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan dalam pertolongan Tuhan. Dan karena itu dia yakin bahwa Tuhan itu maha kuasa memberikan kepadanya pengampunan, tetapi juga sekaligus menyembuhkan penyakitnya. Dan karena itu dia yakin dan dia menangis
untuk memohon kepada Tuhan penyembuhan yang Tuhan anugerahkan nantinya dalam kesakitannya. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi, saudara? Tuhan memerintahkan Yesaya untuk kembali setelah Yesaya sudah ada di pelataran, kembali kepada Hizkia. Dan kemudian, saudara, dia menjelaskan kepada Hizkia tentang firman Allah bahwa umurnya akan diperpanjang selama 15 tahun lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya Hizkia juga sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan mempunyai keraguan di dalam hatinya terhadap kebenaran firman Allah itu yang disampaikan oleh Yesaya. Karena itu dia ingin meminta tanda. Lalu kemudian, saudaraku, tanda apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya? Lalu Yesaya mengatakan, apakah engkau menginginkan agar bayang-bayang itu maju 15 langkah ke depan? Ataukah bayang-bayang itu mundur 15 langkah ke belakang? Karena pada waktu itu ada jam yang dibuat, dan jam itu menggunakan sinar matahari. Penentuan-penentuan waktu yang menggunakan sinar matahari itu dikerjakan oleh Raja Ahaz. Dan Hizkia memohon agar bayang-bayang itu mundur 15 langkah ke belakang. Sebab pikirnya kalau maju 15 langkah itu persoalan yang mudah. Nah, karena itu Allah menunjukkan tanda itu kepada Hizkia, supaya dengan demikian Hizkia benar-benar yakin bahwa dia akan mengalami kesembuhan. Nah, saudara, kembali kepada tema kita, doa yang berkuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada di bawah kolong langit ini, yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan bahwa ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Karena itu Tuhan menginginkan agar setiap orang yang percaya kepadanya itu berbuah, dan setiap orang yang percaya kepadanya itu percaya kepada Tuhan. Lalu Yesus mengatakan dalam akhir kalimatnya, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Artinya, saudara, keyakinan kepada Kristus itu akan memberikan kepada kita buah dari doa yang kita angkat kepada Tuhan. Saya hari ini genap berusia 62 tahun. 2 tahun yang lalu, pada usia yang sama, umur saya itu 60 tahun. Sebelum berumur 60 tahun, apa yang saya katakan? 5 tahun yang lalu, berarti umur 55 tahun, saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya menggumuli, Tuhan, saya ingin membawa doa saya, dan saya ingin meminta kepadamu 3 hal dalam hidup saya. Yang pertama, saudara, saya meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan saya hikmat. Hikmat akal budi yang inspiratif, yang masuk dari pikiran saya dan masuk ke dalam hati saya, serta semua relung-relung kehidupan saya, tulang sumsum daging-daging saya, agar hikmat itu benar-benar bekerja pada semua bagian-bagian tubuh saya. Bukan hanya pada otak saya, bukan hanya pada hati saya, tetapi pada semua bagian-bagian hidup saya harus dikuasai oleh hikmat itu. Tujuannya untuk apa? Sebab saya seorang pembelajar yang belajar tentang kebenaran firman Allah. Dan saya belajar untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan melalui kebenaran firman Allah itu.
agar saya memahami bagian-bagian dan ayat-ayat yang ada dalam firman Allah, untuk kemudian saya memberitakan firman Allah itu kepada dunia, kepada setiap orang, agar mereka datang dan percaya kepada Kristus. Apa yang dikatakan oleh Paulus ini menjadi inspirasi bagi kita, saudara. Dalam Filipi pasal 2 dikatakan bahwa semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ini tujuan dari misi sebagai seorang pembelajar firman Allah. Kenapa? Karena dengan demikian, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan tinggal pada kepercayaan itu, tapi kita harus membawa berita sesuai dengan amanat agung. Pergilah dan jadikanlah sekalian bangsa muridku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu saya meminta, yang pertama adalah Allah memberikan saya hikmat. Yang kedua, saudara, saya memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan saya umur yang panjang. Kenapa umur yang panjang? Sebab pada umur-umur yang syukur ini, di masa-masa di mana kita sudah dikatakan lansia, kita akan menyerahkan hidup untuk memuliakan nama Tuhan dengan semua kepribadian sampai pada saat Tuhan panggil kita kembali ke rumah Bapa, ataupun sampai pada saat kita mati di kalang tangan. Saya teringat dengan lagu, hidup ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Semasa kita masih kuat, kita harus melayani dan memuliakan nama Tuhan. Karena ada masanya kita tidak akan dapat melayani Tuhan lagi ketika kita sudah tidur kaku di dalam peti, dan oranglah yang akan membawa kita ke kubur untuk memakamkan kita di sana. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memohon kepada Tuhan umur panjang itu. Yang ketiga, saudara, saya memohon kepada Tuhan apa? Berikan saya daya dukung untuk terus memuliakan nama-Mu. Daya dukung yang dimaksud keuangan, kesehatan, itu daya dukung yang sangat penting untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan daya dukung itu, maka kita akan bisa melaksanakan aktivitas untuk terus menyebarkan berita Injil. Kenapa, saudara? Karena hanya Tuhanlah yang mempunyai langit dan bumi ini. Ketika Tuhan memanggil bangsa Israel dalam kitab Keluaran pasal 19, Allah mengatakan, Akulah yang mempunyai semua langit dan bumi. Artinya Tuhanlah yang memberikan semuanya dalam kehidupan ini, sehingga manusia itu bisa kaya raya karena diberkati oleh Tuhan. Abraham, Ishak dan Yakub diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak berkekurangan. Mereka mempunyai harta kekayaan yang banyak, yang digunakan untuk mengembangkan misi Tuhan di dalam rangka menjadikan bangsa menjadi umat pilihan Allah dan harta kesayangan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini harta kesayangan yang Tuhan berikan kepada kita. Harta kesayangan ini adalah alat yang kita harus gunakan, kita harus manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu, lewat berkat dan anugerah Allah itu, maka kita bisa mengetahui Allah memberkati kita. Itulah sebabnya, saudara, saya sangat bersyukur. Kenapa? Ketika saya pensiun dari pegawai negeri, saudara, saya melihat 3 kenyataan yang Allah anugerahkan kepada saya. Kenyataan pertama, Tuhan membuat saya beristirahat dalam pekerjaan yang melelahkan sebagai pegawai negeri. Karena Tuhan akan membawa saya untuk memuliakan namanya dalam kesaksian-kesaksian saya, agar banyak orang diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah sebabnya maka Tuhan panggil saya untuk menjadi hambanya, menjadi seorang pelayan dalam pentabisan sebagai seorang pendeta. Ini berkat yang diberikan oleh Allah kepada saya pada umur yang ke-60 tahun. Dan sekarang sudah 2 tahun lamanya saya melaksanakan aktivitas dan pelayanan itu. Yang kedua, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya diberikan waktu untuk pensiun. SK pensiun itu saya terima
Dan dengan demikian, saya fokus untuk ada dalam aktivitas pelayanan gereja, kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang ketiga, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Karena lewat aktivitas hidup kerja dan pelayanan, saya mempunyai banyak sahabat teman. Bukan hanya mereka yang katakanlah seiman dengan kita karena mereka percaya kepada Yesus, tetapi mereka juga yang tidak seiman dengan kita, yang saudara-saudara kita, yang beragama lain. Mereka adalah teman-teman dan sahabat yang mengasihi saya di tengah hidup kerja dan pelayanan saya. Dan karena itu saya percaya bahwa doa itu mempunyai kuasa yang memberikan kepada kita kesembuhan, yang memberikan kepada kita pemulihan, dan membangun hidup kita untuk masa depan kita yang lebih baik. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena doa yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tentunya hal ini terjadi karena pertama, kerendahan hati kita di hadapan hadirat Tuhan. Yang kedua, ketaatan kepada kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di tengah hidup, kerja dan pelayanan. Ketiga, keyakinan yang sungguh kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan anugerah dan berkat, yang memberikan solusi bagi setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga dengan begitu Yakobus mengingatkan kepada umatnya agar saling mengaku dosa satu dengan yang lain, agar saling menjamah dan mendoakan dan melayani satu dengan yang lain. Karena dengan demikian akan membangkitkan iman yang sungguh, supaya dengan demikian kita doa kepada Tuhan, dan doa kita itu sangat besar kuasanya. Tuhan memberkati saya dan saudara di tengah hidup kerja dan pelayanan. Dan diingatkan saudara, bahwa masa-masa pandemik ini kita terus menjaga protokol kesehatan. Salam saudara, Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin.